tadi ya, Mbak. Eee, Sebetulnya gini, ini kan batu bara kan punya tanah air kita ya, artinya, eee, harusnya sebelum kita ekspor, memang harusnya kita terpenuhi dulu. Nah yang jadi masalah sekarang DMO-nya dilaksanakan 25%, tapi harganya ikut harga internasional. Nah ini juga kita agak aneh gitu loh, yang karena itu punya kita ya harusnya harganya jangan harga internasional, harga kan ini, itu punya rakyat Indonesia ya, batu bara punya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia nitipin itu ke pemerintah. Pemerintah ngasih izin petambang. Nah, ketika pemerintah ngasih izin petambang, itu kan pemerintah bisa ngatur harganya berapa yang untuk lokal. Kalau mau ekspor, mau harga internasional ya itu nggak jadi masalah. Tapi kalau itu harga untuk apa? Untuk DMO diatur juga harganya. Harganya harga berapa kos dia nambang. Kos dia nambang tambah profit udah selesai gitu. Nggak ngikut supply demand internasional. Yang penting DMO 25% itu harganya harga lokal, harga spesial buat kita, harga keekonomian seperti yang kemarin diatur di harga gas. Harga gas kan naik sampai $9 pada waktu itu karena harga internasional naik. Tapi Pak Jokowi ngambil tindakan harga keekonomian. Ya memang itu kan gasnya gas punya kita. Sama halnya dengan batu bara. Batu baranya batu bara punya kita. Harusnya diberikan kepada industri dengan harga keekonomian, bukan harga internasional. Itu yang tadi masukan saya yang terkait usulan solusinya. Yang terkait masalah masalah berapa besar pengaruhnya terhadap industri tekstil. Kalau kita hitung-hitung dari cost batu bara sendiri dari energi plus dari bahan baku itu udah naik sekitar 7%. Sekitar 7% akan naik. Tapi kalau nanti PLN naikkan lagi, itu bisa sampai dengan harga tentu PLN pun akan hitung harga batu bara yang dia dapat dengan harga internasional itu mungkin bisa naik sampai di atas 12%. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di kami 7%, gimana dengan di hilir kita? Di fibernya aja 7%. Kalau di fiber 7% tentu kita harus naikkan harga jual serat. Harga serat jual, nanti harga benangnya naik. Harga benangnya terus jadi domino efek. Ini ke hilirnya bisa sampai 15 sampai 17% naiknya. Nah ini maka perlu yang tadi saya usulkan perlu intervensi pemerintah karena ini domino efek. Kalau di industri tekstil jadinya domino efek. Ini yang kita perlu batu bara di hulu 7%, lari ke benang, lari ke kain, lari ke garment, lari ke pakaian jadi. Nah itu jadi domino efek begitu Mbak. Oke, perlunya intervensi pemerintah kan nanti akan menimbulkan multiplier effect ya, Pak Retma. Saya ingin ke Pak Eko lagi nih, dengan naiknya harga Iya. batu bara dunia ini kan sebetulnya turut juga mengerek harga batu bara acuan gitu. Tapi di sisi lain memang faktanya disparitas harganya ini juga bisa membuat produsen batu bara lebih cenderung memilih jor-joran ekspor nih ketimbang dalam negeri gitu, meskipun sudah ada memang DMO. Nah gimana nih dampaknya bagi industri kalau misalkan dilema ini masih terus berlanjut? Ya, disinilah sebetulnya letak dari esensi peran pemerintah itu ya Mbak ya. Karena kalau kita lihat tadi impact ya domino efeknya itu cukup kelihatan ya. Belum lagi kalau misalkan dihitung sampai ke hilir sampai ke angka inflasinya nanti begitu. Nah itu juga ada impact-impact yang juga harus kita perhatikan di tengah situasi ya industri ini kan baru mulai bangkit begitu. Nah tapi di sisi lain juga ketika kita tadi beberapa saran tadi ya menurut saya juga menarik untuk dilakukan oleh pemerintah karena sebetulnya ini juga bisa kita atur tidak harus semuanya ngikut harga internasional begitu. Tentu harus ada upaya untuk penegakan aturan ya dan juga mungkin pengawasan ya karena nanti kalau harga internasional terus naik itu memang katakanlah ya dorongan untuk tetap dijual saja keluar itu akan tinggi juga ya seperti kasus-kasus ketika dulu komoditi boom juga meningkat ya termasuk juga harga batubara meningkat beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, supaya menghindari itu ya tentu saja kita harus melakukan ini memang salah satu upaya yang bisa dilakukan ya dengan DMO itu, tapi di luar itu juga pertama soal harga ya tentu saja harus yang terjangkau begitu ya. Kalau harganya juga tidak terjangkau oleh industri sebetulnya juga ada DMO juga kurang efektif begitu ya sehingga tetap harus dipertimbangkan harganya cukup terjangkau oleh industri karena nanti punya efek tadi ya membantu untuk industri juga tumbuh tentu saja dengan pengusaha batu baranya juga tetap dapat profit begitu ya atas kenaikan harga yang terjadi ini begitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.